meminta, tetapi kita itu mendoakan. Mendoakan. Bukan hanya minta didoakan saja. Kita bukan hanya minta didoakan, ma, pak, gitu. Ma, pak doain ya. Bukan hanya seperti itu saja. Tapi yang terbaik, orang tua mendoakan kita. Ya, kita didoakan orang tua dan kita juga mendoakan orang tua. Apalagi orang tuanya yang sudah sepuh, ya. Orang tuanya yang sudah sepuh di atas 50, yang sudah kerjanya juga apa namanya, tidak seperti dulu lagi, kondisinya penuh keterbatasan. Itu sangat-sangat perlu didoakan. Ya, karena kita tidak tahu kapan ajal manusia berakhir, itu tidak tahu. Ya, kapan ajal manusia berakhir itu tidak tahu. Dalam kondisi apa, seperti apa, dan bagaimana. Oleh karenanya, walaupun kita merasa orang tua kita masih muda gitu kelihatannya, masih kuat tenaganya dan lain sebagainya, ya umur itu tidak ada yang tahu, tidak mengenal tua dan muda, ya, tidak mengenal tua dan muda. Makanya dengan kita mengingat bahwasanya umur tidak ada yang tahu, itu akan menambah keyakinan dan kepedulian serta tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kita harus sudah mulai berpikir bagaimana kehidupan ke depan. Kalau misalkan orang tua sudah tidak ada, orang tua sudah meninggalkan kita, terus kita harus bagaimana? Ya, apa yang harus dilakukan? Bisa tidak kita seperti orang tua kita? Punya anak banyak, tetapi bisa disekolahkan semuanya. Punya anak banyak, tetapi sekolahnya sampai tingkat tinggi semuanya. Punya anak banyak, tapi sekolahnya tidak ada yang tidak sekolah. Punya anak banyak, orang tua kita itu semuanya makan, semuanya bisa difasilitasi. Itu kan luar biasa. Sedangkan ada sebagian anak-anak muda hari ini adalah yang berpandangan punya anak jangan banyak-banyak, punya anak satu dua saja sudah repot. Repot mengurusnya, repot menghidupinya. Tuh, beda kan cara pandangnya. Cara pandangnya anak-anak sekarang dengan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu keyakinannya tinggi, keyakinannya penuh, pol, ya, keyakinannya penuh, keyakinannya penuh. Punya anak, banyak rezeki. Karena setiap anak yang terlahir, setiap manusia yang terlahir, sudah membawa rezekinya masing-masing. Itu harus diyakini. Al-Quran pun seperti itu. Bahkan, ya, dabah, binatang-binatang yang melata, yang ada di daratan atau di lautan, itu sudah punya rezekinya. Kamu kira binatang itu tidak membawa punya rezeki? Dia punya rezekinya sendiri-sendiri. Hatta cacing yang berada di dalam perut bumi, di dalam tanah, itu punya rezekinya sendiri. Kalau ayam sudah jelas, kucing sudah jelas. Ayam, kamu punya ayam kampung, itu tinggal diliarkan saja gitu setiap harinya, dikeluarkan saja dari kandang. Dia akan menemukan rezekinya sendiri. Begitupun manusia yang Allah ciptakan itu memiliki rezekinya sendiri. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum
mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kita itu walaqad karramna bani Adam. Kita itu sudah tercipta, terlahirkan dengan mulia sebagai anak keturunan Adam dan diberikan rezeki yang baik-baik dari yang ada di daratan dan di lautan. Ya, itu rezeki silakan kata Allah. Di daratan itu dieksplor dengan baik. Di lautan juga sama dieksplor dengan baik. Jangankan di lautan, rezeki yang ada di daratan saja. Itu kalau kita mampu mengeksplor dengan baik, saya kira tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi kita mampu mengeksplorasi rezeki yang Allah titipkan di bumi Indonesia ini, yang banyak orang menyebut bumi Indonesia ini adalah secuil bongkahan surga, ya itu luar biasa, luar biasa. Oleh karenanya pengantar saya ini diharapkan ya kita lebih mengingatkan bahwasanya kita punya orang tua, kita wajib berbakti. Cara berbakti minimal ya yang gratis itu adalah dengan cara mendoakan. Dengan nanti pelan-pelan setelah kita mendoakan, rajin mendoakan, pelan-pelan, 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 itu akan bertambah. Bertambah apa? Ya bertambah nikmat buat kalian. Kemudian kalian akan bertambah cara berbaktinya dengan pola-pola yang lain. Intinya ada kemauan untuk berbakti. Karena salah satu tips untuk sukses bahagia dunia akhirat adalah memuliakan berbakti kepada orang tua. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Baik, demikian itu pengantar dari saya pagi hari ini. Makalah atau pemateri hari ini siapa? Saya Pak, sama Tommy. Oh iya, Ya. silakan langsung aja ya, karena udah mau jam 8:30. Oke Pak, sebentar. Materinya tentang apa? Tentang kerajaan Turki Utsmani sama Islam di Nusantara Pak. Kerajaan Turki Utsmani dan Islam di Nusantara. Nanti saya minta tolong untuk dicarikan video terkait Turki Utsmani dan Islam di Nusantara. Itu banyak sekali video-videonya di YouTube. Cari yang terbaik 2-3 mah ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Bentar. Aduh.
Bentar. Agak error. Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya dan Pak Subur. Izinkan kami membawakan sebuah presentasi mengenai sejarah Islam masa Utsmani dan Nusantara. Pembawa materinya ada saya sendiri, Aceh Putra Gemilang, dan Tommy Raspati Mahatma. Tom, ada Tom? Iya. Oke. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa sumber materi yang kami ambil. Itu ada di YouTube Kuliah Agama Islam UI dan buku Ajar MPK Agama Islam, serta beberapa jurnal di Muharref juga. Terus gambarnya kami ambil di Google. Oke, yang pertama adalah Islam di masa Utsmani atau Kerajaan Ottoman. Itu akan disampaikan oleh teman saya Tommy. Silakan Tom. Oke. Awal mula Kerajaan Utsmani. Jadi setelah jatuhnya Daulah Abbasiyah ke tangan Hulagukan, dunia Islam mengalami desentralisasi dan disintegrasi. Yang disebut desentralisasi itu karena tak ada lagi ibu kota daulah dan khalifah yang menjadi rujukan semua umat Islam. Dan disintegrasi ini terjadi karena dinasti-dinasti kecil ini terpecah belah dan saling serang satu sama lain. Next. Nah, akibat dari desentralisasi dan disintegrasi ini, beberapa wilayah dinasti jatuh ke tangan raja-raja Kristen. Nah, pada masa itu, umat Islam dihadapi dengan pilihan yang sulit, yaitu masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Sehingga banyak umat Islam yang menyebar akhirnya membuat peradaban baru. Nah, beberapa kerajaan yang terkenal itu adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Nah, nama Utsmani ini berasal dari nama pendirinya, yaitu Utsman bin Ertugrul. Kerajaan Utsmani ini merupakan kerajaan Islam terlama yang berlangsung kurang lebih 625 tahun, dari 1281 Masehi hingga 1924 Masehi. Nah, raja pertama dinasti Utsmani ini adalah Utsman, dan raja terakhirnya bernama Abdul Majid yang kedua. Ketika pertama kali didirikan, ibu kota negara ini adalah Bursa. Nah, pada tahun 1453, setelah penaklukan Konstantinopel oleh sang penakluk Muhammad Al-Fatih, ibu kota berubah menjadi Konstantinopel, dan negara ini berkembang menjadi sebuah kerajaan. Nah, secara mencatat kemajuan besar kerajaan Utsmani ini salah satunya ditorehkan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 hingga 1566. Nah, berikut adalah gambar dari Sulaiman Al-Kanuni dan Muhammad Al-Fatih. Masa kejayaan. Masa kejayaan dinasti Utsmani ini terkenal pada saat kepemimpinan Sulaiman Al-Kanuni. Ia digelari Al-Kanuni karena sebagai penghormatan atas jasanya dalam menyusun Kanun-Nameh, yaitu perundang-undangan. Nah, puncak pembaruan hukum pada zaman Kerajaan Utsmani ini bisa disaksikan melalui majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yang berarti Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata. Dan itu dikeluarkan antara tahun 1869 hingga 1876. Nah, di masa kekuasaannya, Kerajaan Utsmani mencakup 3 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan Eropa.
Oleh karena itu, warga negara Kerajaan Utsmani terdiri dari beragam suku bangsa, seperti bangsa Arab, Suria, Irak, Mesir, Kurdi, Armenia, Slavia, Yunani, dan Albania. Mereka hidup dalam beragam agama, keyakinan, dan bahasa di bawah naungan Kerajaan Utsmani. Sehingga pada masa kekuasaannya, umat Islam dan Kristen dapat hidup berdampingan secara aman dan damai. Nah, di masa kejayaannya, Raja Sulaiman mengatur aspek hukum, seperti administrasi peradilan, sistem perpajakan, dan promosi jabatan. Nah, Raja Sulaiman ini juga membangun madrasah dan perguruan tinggi yang dibedakan berdasarkan fungsi pendidikan siswa. Itu contohnya seperti madrasah tingkat rendah mengajarkan tentang tata bahasa Arab, sintaksis, logika, teologi, astronomi, geometri, dan retorika. Madrasah tingkat kedua menekankan pengajuan literatur dan retorika, sedangkan perguruan tinggi mengajarkan hukum dan teologi. Nah, Kerajaan Utsmani juga memberikan kontribusi original dalam 3 bidang, yakni ilmu ketatanegaraan, arsitektur, dan puisi. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa Kerajaan Utsmani ini juga terkenal dengan aspek militer dan prinsip dinasti organisasinya. Bahkan, dinasti Mamluk di Mesir, Muslim Gujarat, dan Aceh pernah meminta bantuan Turki Utsmani ketika mereka melawan Portugis. Tampaknya abad ke-6 merupakan ekspansi paling agresif imperium ini, sedangkan abad ke-17 merupakan periode pertahanan, yang berarti abad ke-16 dan 17 ini merupakan puncak kemajuan Turki Utsmani. Masa kemunduran. Nah, sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni, Kerajaan Utsmani ini mengalami sejumlah kegagalan dan kemunduran. Yaitu kekuasaan Kerajaan Utsmani diperebutkan putranya dan banyak terjadi peperangan dengan pihak eksternal. Nah, pada awal abad ke-20 ini, Turki Utsmani sudah sulit dipertahankan. Peperangan kemerdekaan dengan pasukan yang dipimpin Mustafa Kemal Atatürk ini berhasil menumbangkan pasukan Turki Utsmani. Setelah itu, Kemal Atatürk berhasil membubarkan Kesultanan Turki Utsmani pada tanggal 1 November 1922 dan membubarkan Kekhalifahan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Nah, berikut adalah foto dari Kemal Atatürk, sang revolusioner. Oke, selanjutnya adalah Islam di Nusantara. Materinya akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya sedikit disclaimer kalau Nusantara pada masa itu nggak cuma meliputi Indonesia aja. Contohnya ada Malaysia sama Brunei juga. Dan yang lain-lain di sekitarnya. Jadi sekitar Indonesia itulah. Lanjut. Sini adalah awal mula Islam di Nusantara. Awal mula Islam di Nusantara itu kurang lebih sama kayak Islam di Turki. Itu berkat Daulah Abbasiyah yang runtuh akibat serangan Mongol. Itu mengakibatkan sebagian penduduknya itu mau nggak mau harus melarikan diri. Kalau nggak, mereka kan nanti pasti akan terbunuh sama serangan Mongol tadi. Nah, sebagian yang melarikan diri itu marak dengan seiring lamanya arus pelayaran dan kegiatan perdagangan. Jadi ini berlangsung juga hingga abad ke-14 ya. Nah, kebetulan Kepulauan Melayu itu juga merupakan pintu gerbang bagi kapal-kapal dagang gitu. Kita tahu sendiri dari pelajaran sejarah itu kalau misalnya Melayu itu merupakan posisi yang strategis dalam berdagang. Jadi ya mau nggak mau yang melarikan diri itu pasti akan sampai ke Melayu. Dan akhirnya Islam memasuki Kepulauan Nusantara sekitar abad ke-13. Nah, dapat dibuktikan juga ini dengan fakta arkeologis berupa batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang meninggal pada tahun 1297, yang berarti ini kan abad 13 akhir-akhir ya. Nah, beberapa yang berdiri itu, yang awal-awal berdiri itu contohnya kayak Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Malaka.
Nah, saya punya gambarnya. Nah, ini adalah Kesultanan Samudra Pasai, dan ini adalah gambar dari Kesultanan Malaka di Malaysia ya. Nah, kita akan masuk ke Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Nah, pada abad ini merupakan tahap derasnya proses islamisasi dan tersebar luasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara. Kenapa kayak gitu? Karena pada abad-abad ini pesantren itu mulai dirintiskan. Jadi pesantren itu udah mulai banyak bermunculan gitu. Dan juga nggak hanya itu, ada Wali Songo juga kan. Wali Songo di sini sebenarnya udah masuk sekitar abad ke-14. Yang Sultan Malik As-Saleh tadi itu merupakan Sultan Malik yang awal-awal itu kan. Itu munculnya sekitar abad 14 juga. Dan Wali Songo ini juga menyampaikan dakwahnya di sekitar Jawa. Jadi Jawa itu di sini udah mulai dianut oleh masyarakat pribumi Islamnya. Nggak cuma dari pedagang-pedagang yang lalu lalang doang. Oke, lanjut sekarang ke Islam pada abad 17 hingga abad ke-19. Di sini merupakan fase pengembangan ilmu-ilmu keislaman di Nusantara. Nah, ilmu-ilmu itu ditulis oleh para ulama menggunakan bahasa Indonesia ataupun Arab. Nah, contohnya beberapa ulama yang menulis karya itu antara lain adalah Hamzah Fansuri. Karyanya itu contohnya ada Syarab Al-Ashikin. Terus ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani atau dari Banten. Contohnya itu ada Marah Labidz. Terus beberapa ulama lagi, contohnya ada banyak seperti Yusuf Al-Makassari dan Hafiz Al-Banjari. Nah, di sini juga pesantren itu ternyata terus berkembang. Seperti munculnya pesantren Babakan Ciwaringi Cirebon, ada juga pesantren Tegal Sari Ponorogo, ada juga pesantren Sidogiri Pasuruan, dan lain-lain ya. Sekarang kita masuk ke Islam pada abad ke-20. Nah, Islam pada abad ke-20 ini yang tadinya pesantrennya itu udah banyak, itu makin banyak lagi. Seperti bermunculan lagi pesantren namanya Pesantren Asam Bagus Situbondo, ada juga pesantren Lirboyo Kediri, dan pesantren Gontor, dan lain-lain. Nah, Islam juga memiliki lebih banyak ulama-ulama hebat, seperti contohnya itu ada Kiai Haji Cholil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ormas-ormas juga udah mulai bermunculan kan, seperti Syarikat Dagang Islam, ada Jamiat Khair juga, ada Muhammadiyah, ada NU. Nah, ini merupakan salah dua dari tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, ini merupakan pendiri dari ormas-ormas yang lumayan besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Nah, terakhir itu mengenai trivia mengenai Islam di Nusantara, khususnya di kebudayaannya. Nah, kita tahu kalau Islam itu udah berkembang sejak abad ke-7 hingga abad ke-20 kan. Abad ke-7 dari Nabi Muhammad lahir hingga Islam masuk Indonesia sekitar abad 13 sampai akhirnya abad ke-20. Itu ternyata kita tahu nggak cuma membentang di Indonesia doang, nggak cuma di Nusantara doang gitu. Dia membentang di berbagai benua, sehingga Islam itu ternyata kaya dan variatif. Maksudnya ilmu Islam itu ternyata menjadi semakin dinamis karena ditantang oleh kenyataan-kenyataan sosial kemasyarakatan yang berbeda dari masing-masing benua. Nah, karena itu Islam itu bisa memastikan bahwa suatu wilayah itu nggak ada yang kosong budayanya, pasti ada budaya. Nah, kemampuan Islam untuk berdialektika dengan kebudayaan itu menyebabkan terjadinya penerimaan Islam itu luas di kalangan masyarakat Nusantara. Selain penyampaian yang memang disampaikan secara damai dan ramah ya. Itu aja presentasi dari kami. Terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh on mic atau kirim di kolom chat aja nggak apa-apa.
Pertanyaannya masih ditunggu sampai 8.40 ya. Kalau misalnya nggak ada, kita akan lanjut ke video aja. Soalnya saya baru nemu ada video bagus. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya? Kita tampung dulu. Tolong pertanyaannya tolong di display di dalam PowerPoint. Oke, Pak. Sebentar. Yang lain, silahkan bertanya sebelum saya tanya nanti.
Baik, mungkin saya akan coba jawab pertanyaan dari Dilan Adri Prawira dulu. Kenapa Ataturk mengubarkan Kesultanan Utsmaniyah? Kenapa dia nggak menjadi sultan barunya? Karena setelah meninggalnya Sultan Sulaiman tadi, Kerajaan Utsmani ini birokrasinya kurang efektif dan militer yang kalah kuat dengan Eropa. Lalu ada kemajuan teknologi yang tidak dimiliki. Selain itu, sistem pemerintahan tradisional ini tidak lagi relevan. Sehingga menurut Mustafa Ataturk itu, Turki Utsmani harus dibubarkan kekhalifahannya. Apakah sudah menjawab, Dilan? Nah, mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kevin. Apakah ada faktor yang mempengaruhi runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani selain yang sudah disebutkan? Yang dari saya baca ini, penyebab kehancuran Kerajaan Utsmani ini yang pertama karena kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, munculnya kekuatan Eropa. Dan yang terakhir, adanya pemberontakan dalam internal kerajaan. Apakah sudah menjawab pertanyaan Saudara Kevin? Oke, baik, sudah menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Raditya Aditama ya. Pertanyaannya itu bunyinya kayak gini, setahu saya Wali Songo menyebarkan Islam salah satu yaitu melalui media kebudayaan. Nah, apakah hal tersebut boleh dilakukan? Mengingat kebudayaan Indonesia itu kadang berkaitan dengan mitos gitu. Nah, setahu saya Wali Songo ini kan merupakan ulama-ulama yang besar pada masanya. Jadi pasti media kebudayaan yang ia pakai itu merupakan media kebudayaan yang pasti nggak bertentangan dengan Islam. Contohnya kayak Sunan Kalijaga itu kan dia pakai media wayang gitu kan untuk mendakwahkan Islam. Selama medianya itu digunakan untuk hal yang baik dan memang tidak bertentangan, ya kenapa tidak? Hal tersebut kan justru menjadi penarik bagi masyarakat-masyarakat pribumi masyarakat yang ada di wilayah tersebut agar lebih tertarik ke dalam Islam gitu kan. Jadi menurut saya asal kebudayaan Indonesianya itu merupakan kebudayaan yang sehat, pasti diperbolehkan sih. Apakah menjawab? Baik, menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Ruzen ya sekalian karena tadi lumayan berkaitan. Bunyi pertanyaannya kayak gini, penduduk Indonesia sebelum masuknya agama Islam itu banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Nah, bagaimana cara Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia saat ini? Metode penyebaran apa yang tidak dimiliki oleh agama lain gitu. Yang pertama, kita tahu kalau misalnya
Islam itu disebarkan secara damai di Indonesia, dan juga itu tuh erat seperti yang udah saya sampaikan di slide yang ini. Ntar saya cari dulu slide-nya. Nah, ini mengenai kebudayaan. Kita tahu kalau misalnya kebudayaan Indonesia itu memang sangat banyak tadi, beraneka ragam. Nah, Islam itu melalui Wali Songo dan yang lainnya itu melakukan pendekatan yang ini ramah gitu untuk masyarakat melalui budaya-budayanya, contohnya kayak tadi Sunan Kalijaga dengan wayangnya dan sebagainya. Nah, itu tuh ternyata efektif dan mudah diterima oleh masyarakat kita. Makanya kenapa Islam itu mudah diterima oleh Nusantara khususnya Indonesia itu karena memang kebudayaannya itu bisa saling melengkapi gitu sih, sama penyampaiannya yang secara ramah tadi. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih banyak jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ardito Nur Hadiansyah. Izin bertanya, apakah di antara dinasti Islam pada masa itu ada kerjasama atau peperangan? Kalau ada kerjasama, apa saja bentuknya? Dan jika ada peperangan, apa penyebabnya? Ini yang dimaksud dinasti Utsmani ya? Iya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, pada saat di kemajuan dinasti Utsmani tadi ada kerjasama dengan kerajaan Aceh Darussalam. Contohnya itu kedua negara ini saling mengirim duta besar dan kerajaan Utsmani sering mengirim pasukan dan peralatan bahkan ahli persenjataan untuk melawan bangsa Portugis yang pada saat itu ada di daerah Indonesia. Dan tidak hanya itu, kerajaan Utsmani juga memiliki kepentingan lain, yaitu kepentingan politik dan ekonomi tentang perdagangan pada saat itu. Apakah sudah menjawab, Saudara Ardito? Sudah, terima kasih banyak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana Bayu Risma. Bunyi pertanyaannya itu adalah, apakah Islam di Nusantara baru masuk setelah Daulah Abbasiyah mengalami kehancuran, atau sebelumnya sudah ada beberapa yang mendahului masuk ke dalam Nusantara? Oke, pertanyaannya bisa dijawab dengan cara, memang beberapa sejarah itu mengungkapkan kalau misalnya Islam itu masuk ke Nusantara setelah hancurnya Daulah Abbasiyah ini, karena kan penduduknya mengalami migrasi. Tapi ada beberapa teori yang mengasumsikan kalau misalnya Islam itu sudah pernah masuk sebelumnya ke Indonesia. Melalui apa? Melalui perantara pedagang dan para musafir. Nah, bisa jadi Islam itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia melalui perantara pedagang ini dan juga para musafir tadi. Teori-teorinya itu bunyinya kayak teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah itu.
yang sudah pernah kita pelajari juga di kelas 10, itu membunyikan kalau misalnya Islam itu dibawa oleh para pedagang berdasarkan dari dan musafir berdasarkan dari lokasi yang ditentukan oleh teorinya. Apakah hal tersebut sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari dia saya akan coba menjawab juga. Pertanyaannya itu ada dua. Ini ada pertanyaan pertama itu, kalau Wali Songo itu menyebarkan Islam di Pulau Jawa, lalu bagaimana yang di luar Jawa? Apakah juga ada tokoh-tokoh ulama tersebut sehingga Islam bisa sampai ke pelosok? Lalu pertanyaan yang kedua, itu ada selain pesantren, perdagangan, dan kebudayaan, apakah ada cara lain untuk menyebarkan Islam di Nusantara? Dan kebudayaan itu misalnya apa? Oke, pertanyaan pertama dulu saya akan coba jawab. Tentunya ada ya tokoh-tokoh ulama yang menyebarkan Islam di luar Jawa. Karena kan Islam itu awalnya juga masuknya bukan di Pulau Jawa dulu, melainkan awalnya kan dari Malaka dulu dan juga nanti merembet ke segala macam penjurusan. Aceh juga kan awal-awal Samudra Pasai. Nah, itu tuh tokoh-tokohnya juga pasti lumayan banyak. Contohnya aja itu kayak ada Syekh Ismail di pedalaman Sumatera, ada juga ada Sunan Prapen di Lombok, dan juga pasti banyak lagi selain Wali Songo tadi. Jadi kenapa Islam itu bisa menyebar banget di Indonesia karena memang penyebaran tokoh-tokohnya itu nggak cuma terpusat di satu tempat doang gitu. Pasti di tempat-tempat lain juga ada. Nah, selain itu pertanyaan kedua itu selain pesantren, perdagangan dan kebudayaan, apakah ada cara lain dalam penyebaran Islam di Nusantara? Tentunya juga pasti ada harusnya. Contohnya seperti yang saya pikirkan itu ada kayak pernikahan antara penduduk pribumi dengan para pedagang yang ada di sana. Jadi kan pernikahan itu kan pasti mau nggak mau yang menikah itu yang awalnya nggak tahu apa-apa pasti mengetahui sesuatu dari agama tersebut gitu. Jadi yang pedagangnya Islam itu nikah ke penduduk pribumi, yang awalnya pribuminya itu nggak tahu apa-apa, jadi lebih tahu kebudayaan Islam itu kayak apa. Terus contoh dari kebudayaan itu misalnya apa? Kalau misalnya contoh dari kebudayaan itu, misalnya kayak tadi, kayak Sunan Kalijaga itu kan menggunakan budaya wayang ya sebagai media perantara dakwah. Terus juga ada lagi kayak sunan-sunan yang lain tuh pakai media-media yang sebagainya. Uh, itu doang. Apakah hal tersebut menjawab? Sudah terjawab ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah terjawab semua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, ini mau nonton video atau tidak? Iya, ditampilkan Oke, Pak. buat wawasan. Oke, kalau misalnya tadi ada pertanyaan lagi sampai pukul 9, kita akan coba tayangkan videonya ya.
Gimana, Chief? Sudah, Chief? Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Apakah sudah terdengar suaranya? Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan juluk. Maaf banget tadi, salah teknis. Pada satu malam di tahun 1299 Masehi, salah satu penguasa dari suku Turk di Anatolia bermimpi. Sebuah pohon besar keluar dari pusatnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya, Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Usman, sehingga di kita sering disebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1346. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Thessaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau Kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk Muslim bernama Timur Leng. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan.
adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara, memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani, dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna. Kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. لا تستحل القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Putra dari Murad II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad serangan. Pada 29 Mei 1453, ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani. Kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481 dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, putra sulung sang sultan. Puncak kejayaan dinasti Utsmani. Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani. Di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi, Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmani. Pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung, yang memerintah antara 1520 hingga 1566, Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Selim I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan penelitian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Telah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohawk tahun 1526. Dia menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an. Sepeninggal Sultan Sulaiman, dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Six Men of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18,
muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmani. Yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V. Bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah dan memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilengsarkan, digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kesalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di blok sentral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan restu sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Oke. Sebentar saya akan mencarikan video tentang Wali Songo ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Historian? Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Wali Songo, lengkap beserta penjelasannya, mulai arti dari Wali Songo, latar belakang, seperti nama asli hingga silsilah, peninggalan Wali Songo, dan juga makam dari para Wali Songo tersebut. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kisah mengenai Wali Songo ini bukanlah dongeng ataupun cerita fiktif belaka, melainkan sejarah yang benar-benar terjadi pada zamannya, sehingga fakta sejarah ini jangan sampai kita lupakan.
Zaman Wali Songo ini menandakan berakhirnya dominasi agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara dan digantikan oleh agama Islam. Meski banyak tokoh lain yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, namun Wali Songo sudah dianggap sebagai simbolnya, karena mereka memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam hingga berhasil berdirinya sejumlah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pada umumnya Wali Songo ini berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dimulai pada tahun 808 Hijriah atau pada abad ke-14 Masehi. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban untuk wilayah Jawa Timur. Sedangkan Demak, Kudus, dan juga Muria di wilayah Jawa Tengah. Dan yang terakhir, ada daerah Cirebon di Jawa Barat. Yang pertama kita akan membahas arti dan makna dari Wali Songo. Penamaan Wali Songo ini diambil dari bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa Indonesia Wali Songo diartikan sebagai wali yang 9 atau 9 wali, yang menandakan jumlah para wali tersebut berjumlah 9 orang. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo ini adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404 Masehi. Dalam perkembangan Wali Songo ini tak hanya berdakwah saja, Wali Songo juga memberikan dampak bagi budaya baru yang ada di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, berdagang, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nama asli dan juga riwayat dari para Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah keturunan langsung dari Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait, yang merupakan kumpulan catatan dari Syahid Baharudin Ba'alawi Al-Husain. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisih pada akhir kekuasaan dari Majapahit. Karena krisis ekonomi dan juga perang saudara yang banyak membuat masyarakat Jawa pada saat itu menderita. Sunan Gresik membangun padepokan sebagai tempat menimba ilmu agama di lereng Gresik. Untuk mendapatkan hati masyarakat, sebagai pelengkap ia juga membangun masjid. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga saat ini. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainul Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Cendrawulan, binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel sudah dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau memiliki ajaran yang terkenal, yaitu moh limo atau tidak mau main judi, moh ngombe atau tidak mau minuman keras, moh maling tidak mencuri, dan moh madon tidak berzina. Beliau wafat pada 1481 Masehi di Demak, dan ia pun dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Agung Manila. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil ataupun Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya dari Sunan Bonang. Untuk menambahkan unsur Islami, Sunan Bonang memasukkan rebah dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang.
Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Selain Mahlul Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenal oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia merupakan orang yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan juga orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak sekali berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangatlah mengedepankan sikap dermawan, kerja keras dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat memiliki banyak peninggalan berarti seperti pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, dan juga Lamongan. Ia juga meninggalkan gamelan Singomengko, alat musik yang sering ia mainkan. Kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Yang kelima ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus memiliki nama lengkap yaitu Jafar Shadiq. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Ngandung bersama dengan Syarifah Buhir. Berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya, yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang, penasehat untuk Sultan Demak, mursyid syarif, dan juga hakim. Target dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan juga priai Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan juga Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat wafat pada 5 Mei tahun 1550 di Kudus dan dimakamkan di sana. Yang keenam ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishaq dan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya, ia menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Keboman, Gresik. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatirta atau Raden Syahur. Beliau lahir pada tahun 1455. Beliau mempelajari agama Islam dari Sunan Bonang sebagai gurunya. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Karena ia adalah orang pribumi, sehingga lebih mudah dalam berdakwah dengan masyarakat. Serta ia juga menggunakan kesenian tradisional sebagai metode berdakwahnya. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk lir-lir dan juga gundul-gundul pacul adalah hasil karya dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tahun 1585, artinya beliau memiliki umur yang panjang, yakni 131 tahun. Ia dimakamkan di Kadilan, Kota Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Sara. Nama Muria diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria ini pada umumnya mengambil metode yang digunakan oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Namun, Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, dan melaut kepada rakyat jelata. Sunan Muria diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Muria, Jawa Tengah. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang,
putri dari Raja Pajajaran, yaitu Raden Manah Rarasa. Nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara. Sejak usia 14 tahun, ia sudah belajar agama dari para ulama di Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakuwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusun berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Di usia ke-89 tahun, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari pemerintahan agar lebih fokus untuk berdakwah. Tampuk kekuasaan pun diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Ia meninggal di tahun 1568 pada usia ke-120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati. Demikianlah materi tentang kisah dan cerita sejarah dari Wali Songo beserta dengan silsilah dan juga peninggalannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa berikan like dan share ya, agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Udah 2 video kami tayangkan. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Aceh Putra Gemilang dan Tommy. Apabila ada salah kata dan salah presentasi segala macam dan kesalahan-kesalahan lainnya, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok ini yang sudah menyampaikan materi dengan cukup baik. Give applause semuanya untuk beliau. Teman-teman sekalian, saya ingin tanya kepada teman-teman mengenai dakwah Wali Songo dan Islam di Turki Utsmani ya. Coba dicek secara analisis tahun, apakah sama, apakah lebih dulu Wali Songo? Dicek melalui kesejarahan. Kayaknya hampir bersamaan gitu, Pak. Abad 13 juga awal masuknya. Abad 13 ya. Iya. Nah, kemudian apakah ada diskriminasi terhadap dakwah Wali Songo dalam artian sekarang gini, melihat potret kesejarahan, Wali Songo dengan kolonialisme itu lebih dulu kolonial apa Wali Songo?
Lebih dulu Wali Songo, Pak. Lebih dulu Wali Songo. Baik. Bisa dijelaskan tidak? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana efek dari datangnya kolonialisme di Indonesia? Padahal peradaban Islam itu sudah hebat, teman-teman. Sebelum Wali Songo ada yang namanya Majapahit. Terus ada nama kerajaan apa lagi? Pajajaran. Ada apa lagi? Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Pak. Sriwijaya. Sriwijaya. Terus ada apa lagi? Samudra Pasai masuk, Pak. Samudra Pasai masuk. Sebelum Kerajaan Pajang. Selain Majapahit ada lagi? Selain Samudra Pasai? Kayaknya banyak, Pak. Banyak ya, oke. Nah, kenapa dengan datangnya yang namanya kolonialisme, kemudian terjadi pergeseran-pergeseran, bahkan yang namanya rakyat Indonesia yang ketika itu sebagian besar sudah memeluk Islam, ya, diislamkan oleh Wali Songo. Jadi ceritanya kan kerajaan-kerajaan itu Majapahit, Pajajaran, terus Singosari, terus di Sumatera Selatan itu tadi apa? Si kerajaan apa? Di Palembang itu Sriwijaya, Pak. Sriwijaya. Ya, itu diislamkan, singkat ceritanya diislamkan oleh para Wali Songo. Ya, begitu ya. Berarti secara peradaban itu sudah mulai berkembang, teman-teman. Ya. Bangsa kita itu sudah mulai berkembang. Kemudian ada yang bisa menyampaikan siapa saja, ya, siapa saja atau faktor apa saja kenapa adanya kolonialisme umat Islam mayoritas yang sudah diislamkan oleh Wali Songo itu sangat-sangat mundur. Bahkan mengapa Kartini itu mengajarkan baca dan tulis terhadap kaum-kaum marginal ketika itu tidak diberi akses kesempatan untuk mengenyam pendidikan, akses pendidikan. Itu ada yang mau menyampaikan nggak teman-teman di sini? Silahkan. Yang punya opini. Ini analisis loh ya. Saya kira baik untuk kita analisis. Silahkan teman-teman. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Kita kan ini diskusi eksploratif. Silahkan. Saya boleh coba jawab nggak, Pak? Boleh. Oke, menurut pendapat saya pribadi, dari yang saya baca-baca dulu waktu SMA, sejarah itu kan kebanyakan perlawanan itu kan diadu domba sama para kolonialisasi, dan perlawanannya itu lebih kalah terpusat satu doang gitu, nggak ada kerjasama satu sama lain dari masing-masing kerajaan. Jadi mungkin Belanda sama kolonialisasi yang lain itu menggunakan celah di mana kerajaan-kerajaan itu masih cenderung individualis gitu sih, Pak.
Baik, ada yang lain? Udah bagus itu masuk. Ada yang lain? Tes. Ya. Saya mau nyoba, Pak. Ya. Mungkin menurut saya pas kolonialisme itu kan emang sejarahnya pergerakan pribumi itu kayak dibatasi gitu. Dan jadi kayak apa ya? Pendidikan dan kegiatan Islam juga pasti berpengaruh gitu, Pak. Dan kayak dibatasi gitu sama orang Belanda. Iya, Pak. Iya, betul dibatasi. Ya, menurut saya itu sih, Pak. Jadi pasti perkembangan Islam pas masa kolonialisme itu rada terhambat karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh kolonialisme. Jadi lebih dulu penyebaran Islam kan ketimbang kolonialisme itu. Iya, Pak. Iya, seperti itu. Kamu bisa kalian bayangkan lah ketika kalau misalkan di Indonesia itu peradabannya sudah hebat, sudah maju dari mulai zaman para nabi. Sudah ada peradaban yang namanya, saya bisa menyampaikan ada bukti peninggalan di daerah Cianjur, perbatasan Sukabumi itu, ada namanya, ada Gunung Batu ya. Gunung Padang, sorry. Gunung Padang. Ada Gunung Padang yang mana Gunung Padang itu pada era SBY itu diketemukan situs-situs yang namanya kerajaan pada masa dulu, yang itu lebih ketika artefaknya itu diketemukan, batunya itu sudah diteliti oleh arkeolog Pak Dokter siapa itu yang di UI itu di FIB, ahli arkeologi dari FIB UI itu salah satu batunya itu dibawa ke laboratorium Batan yang ada di Lebak Bulus ya, yang ada di Lebak Bulus Jakarta, ada laboratorium Batan itu diteliti. Nah, berdasarkan penelitian hasil setelah diteliti itu ternyata peninggalan artefak batu itu lebih tua masanya 1000 tahun sejak atau 1000 tahun sebelum di Mesir, piramida Mesir itu ada gitu loh. Ya. Jadi bayangkan, bisa kita bayangkan Fir'aun dengan Nusantara ketika itu peradaban Nusantara itu sudah lebih dulu Nusantara, teman-teman. Bisa kalian baca, bisa kalian lacak. Dan kerajaan yang ada di Gunung Padang itu bentuk bentuk kekaisarannya itu menyerupai piramid gitu ya. Bentuknya punden berundak gitu. Tek 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 menyerupai piramid seperti itu. Mungkin raja-raja ketika itu menggunakan arsitekturnya modelnya ya seperti itu gitu ya pada masa itu. Nah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kolonialisme itu selain menjajah ekonomi tetapi menjajah segala-galanya, teman-teman. Kebudayaan dijajah. Kalian bisa cek keris Empu Gandring, keris pada masa kerajaan-kerajaan Majapahit, Pajajaran di Sunda, itu dibawa, digondol semuanya ke Belanda. Pada ketika sebelum pandemi 2019, kalau nggak salah, 2019 akhir, mendekati 2020, ketika Raja Putra Mahkota atau Raja Belanda datang ke Indonesia, ke Istana Bogor, itu dia membawa keris-keris yang telah dibawa dahulu. Ini nggak main-main, semuanya digondol. Semuanya digondol. Buku-buku bahasa, buku-buku kesusastraan, buku-buku keilmuan,
itu dibawa ke sana. Kalau kalian pernah ke Leiden ya di Belanda, itu ada perpustakaan besar sekali. Nah, di salah satu sudut perpustakaannya itu ada room khusus tentang literatur Indonesia, literatur klasik. Dalam bahasa lain, literatur klasik itu adalah ilmu filologi, ya, ilmu filologi, teks-teks naskah kuno, Jawa kuno dan Sanskerta itu banyak sekali di sana. Bahkan di sana ada program studi Jawa, program studi Indonesia Jawa dan seterusnya. Itu di Leiden, Belanda. Luar biasa. Ini kita diputus mata rantai kita itu. Diputus mata rantai peradaban Indonesia, peradaban Nusantara oleh kolonialisme. Ya, makanya penjajahan itu sudah harus dihapuskan, benar-benar dihapuskan. Penjajahan itu di muka bumi ini. Luar biasa. Habis, akhirnya mata rantainya terputus. Kita tidak mengenal dengan para leluhur kita. Kita tidak mengenal dengan para wali. Tidak dikenalkan dengan para sepuh leluhur-leluhur kita yang lainnya. Kamu kira kita hari ini bisa itu, ada yang kita hari ini ujug-ujug aja gitu. Tidak, kita ada yang hari ini ada generasi sebelum kita, ya. Akmal mungkin bisa dilihat di Pasundan itu mal, ya. Kenapa ada Unpad, Universitas Pajajaran? Itu memang ada kerajaan Pajajaran, tapi bukti peninggalannya dihapuskan semuanya. Saya melihat di Bogor juga ada, ya, ada kerajaan Pakuan, Galuh Pakuan dan lain sebagainya, ada Universitas Pakuan juga. Itu hampir asar atau bekas-bekas peninggalan kerajaan itu dibabat habis, dihilangkan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Padahal ya, kalau kita melihat Cina, Jerman, Romawi, Itali, mereka menjaga nilai-nilai kebudayaannya. Itu tembok Cina itu, ya, itu kan berapa abad yang lalu. Tembok Berlin, Romawi, Kolosium, dan lain sebagainya. Itu kebudayaan mereka menjaga kebudayaan. Jepang yang terkenal menjaga budayanya itu juga sama. Nah, kita ini kebetulan ya berada di tangan kolonialisme yang ya mohon maaf ya, dia membawa kebudayaan kita, membawa seperangkat kebudayaan kita dan menginternalisasikan perangkat kebudayaan mereka. Hukum positif kita, hukum positif dan normatif negara kita masih banyak yang mengandung adopsi-adopsi dari masa kolonial dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian sudah wajib tergugah lah untuk bahwasannya dulu agama dan negara itu bersatu. Ya, dulu ilmu pengetahuan peradaban Nusantara itu hebat. Nah, sekarang tugas kita mengembalikan dengan cara belajar dengan sebaik-baiknya. Saya kira mutlak antara agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Makanya oleh sebab itu saya sebagai dosen pengampu agama Islam menitipkan kepada kalian agar ibadahnya baik, agar belajarnya baik. Karena perpaduan ibadah dan belajar itu akan menghantarkan kalian semua menjadi umat insan kamil, ya, manusia yang paripurna, generasi ulul albab. Generasi ulul albab itu di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Mereka yang senantiasa memikirkan kebesaran Allah, memikirkan tanda-tanda yang sudah Allah ciptakan kebesarannya ini
baik dalam keadaan berdiri, duduk, tertidur, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebagai calon akademisi, ya antara intelektualitas dan spiritualitas harus digabungkan. Jangan malah dipisahkan. Demikian ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon info, apakah semuanya hadir, Mas Akmal? Sepertinya kalau dari pesertanya 28 dikurang Bapak berarti 1, 27 berarti semuanya hadir, Pak. Semuanya hadir ya? Oh iya, Ya. baik. Baik. Demikian, kalau gitu terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Ya. Makasih, Pak. Sama